Mari kita mulai saja dulu teman-teman. Kemarin kita baru bahas sampai ke huruf dzal, ayat 23-nya. Sekarang kita baca dulu bareng-bareng ya ayat ke-23-nya. Setelah itu baru kita bahas sisanya. Kita bedah tajwidnya per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Baik, kita mulai. Kita sudah bahas sampai ke huruf dzal ya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Sedikit lagi tuntas ayat ini sebelum kita lanjutkan ke huruf ayat berikutnya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf kaf. Nama aslinya adalah huruf kaf ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang huruf K. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf K. Selanjutnya huruf kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Cara melafalkan huruf kaf persis sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Oke. Nah, persis. Contohnya seperti kita melafalkan kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu huruf K, itu huruf kaf itu. Ya. Nah, namun ada salah satu sifat yang ingin kita highlight ketika kita melafalkan huruf kaf. Huruf kaf itu punya sifat yang namanya hams. Hams itu artinya apa? Hams itu artinya secara mendasar mengalir nafas. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf yang dia punya sifat hams, berarti dia ada aliran nafas yang mengalir. Oke. Nah, tapi ada dua huruf yang dia punya sifat hams, kadar nafasnya ternyata bukan mengalir. Huruf apa? Huruf kaf, dan satu lagi adalah huruf ta. Nah, huruf kaf dan huruf ta ini spesial. Mereka sama-sama punya sifat hams, tapi si kadar nafasnya ternyata bukan mengalir. Oke. Sip. Jadi gini, kita lihat contohnya dulu yang basicnya dulu. Jadi huruf-huruf yang dia punya sifat hams itu kadarnya adalah mengalir nafas, teman-teman sekalian. Apa? Mengalir nafas. Contoh huruf fa, dia punya sifat hams, itu mengalir nafas. Kita praktekkan. Fa, tuh mengalir nafasnya. Fi, tuh mengalir nafasnya. Af, gitu. Contoh satu lagi, misalnya huruf sin. Tuh, huruf sin juga punya sifat hams, kadarnya mengalir si nafasnya. Contoh sa, tuh ngalir terus nafasnya. Kalau kita tidak hentikan dia ngalir terus. Sa, tuh si, tuh su, tuh ngalir terus dia. Ya, oke. Nah, tapi kok kenapa Bang berbeda dengan huruf misalnya tadi huruf kaf yang sedang kita bahas? Nih, kenapa untuk huruf kaf ya dia kadarnya hanya berupa percikan nafas? Oke. Kita bahas dari yang mengalir nafas dulu. Contohnya kita ambil dari contoh huruf sin. Nah, basicnya huruf yang punya sifat hams itu mengalir nafas. Nah, kalau dia mengalir nafas, kenapa bisa mengalir nafas? Karena dia disandingkan dengan sifat rokhwah. Rokhwah itu artinya adalah mengalir suara. Jadi sudah pasti kalau dia si kadar nafasnya adalah mengalir, pasti dia dari segi suara mengalir juga. Contohnya ya, untuk membuktikan kita alirkan nafas huruf sin, alirkan nafasnya. Ketika bersamaan suaranya pun ikut mengalir. Cobain. Ya, kita praktekkan. Kita hembuskan, kita alirkan nafas huruf sin. Nah, di saat yang bersamaan si telinga kita bisa merespon ya atau mendengarkan ada suara yang ikut mengalir. Nah, itu membuktikan kalau dia mengalir nafas, kadar nafasnya adalah mengalir, pasti dia bersandingan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah, alias mengalir suara. Contoh satu lagi, huruf fa. Ya, nih. Huruf fa kenapa dia mengalir nafas? Sudah pasti dia bersandingan dengan sifat yang namanya rokhwah, mengalir suara. Pasti, teman-teman. Ya. Gitu. Cobain lagi ya. Nih, huruf fa. Kita hembuskan anginnya, suaranya akan ikut mengalir. Fa. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa untuk huruf kaf berbeda halnya dengan huruf kaf? Kenapa kalau huruf kaf ini dia hanya berupa ya, huruf kaf ini hanya berupa percikan nafas saja si kadar nafasnya. Karena dia bersandingan dengan sifat yang namanya syiddah, bukan rokhwah. Syiddah itu membuat suaranya tertahan.
Nah, jadi yang harusnya tadi hams itu adalah nafasnya mengalir, tapi dia hanya berupa percikan nafas karena impact dari sifat syiddah yang menyertainya, yaitu tertahan suara. Nah, maka ketika kita melafalkan huruf kaf kan dia nggak dibaca mengalir nafas dan suaranya. Contoh, ak, nggak gitu kan, tapi ak, beres, ak, ik, uk, ak, ik, uk, udah. Hanya percikan nafas saja. Kenapa? Karena dari segi suara dia syiddah, dia tertahan. Impactnya ke nafas jadi cuman percikan nafas, gitu ya. Oke, nah maka ketika kita kembalikan ke dalam bahasan kita, ke dalam ayat, ya. Nah ini, oke. Nah jadi huruf kaf di sini dia bukan mengalir nafas, tapi cuman berupa percikan nafas saja. Nah ya. Oke, tinggal kita praktekkan. Kita praktekkan ya, kafnya dalam kondisi sukun, maka dia tidak bervokal ya. Nah, berarti kita baca zik. Nah, gitu ya. Zik ro, zik ro. Jadi jangan sampai berlebihan juga. Zik ro. Nah, enggak gitu ya. Tapi zik ro. Bukan juga, jangan sampai juga sama sekali tidak ada nafasnya. Ya, contohnya begini, banyak orang melafalkan gini. Zik kro, kro, bukan kro, tapi zikro. Pastikan percikan nafasnya hadir dulu, baru keluar huruf berikutnya. Jangan sampai huruf kafnya ini dilafalkan satu pelafalan dengan huruf berikutnya. Zikro, nah jangan gitu. Tapi percikan dulu. Zikro, zikro, nah gitu. Jadi terasa dulu ya, hak dari huruf kaf ya adalah percikan nafas gitu. Oke, jelas sampai sini? Nah, lanjut lagi. Selanjutnya kita melanjutkan ke huruf berikutnya. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf. Nah, ini namanya huruf ro. Kita tulis ya. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat namanya adalah huruf ro. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Huruf ro ini ya makhrajnya dilafalkan sebenarnya dari bagian ujung lidah. Kita ingatkan dulu teman-teman. Jadi setiap huruf hijaiyah itu ada makhrajnya, ada tempat keluar hurufnya. Nah, tempat keluar dari huruf ro itu dari ujung lidah, tapi ternyata bukan ujungnya banget. Lantas dari mananya, Bang? Ujung lidahnya bagian bukan ujungnya banget, tapi bagian punggung lidah. Ya, saya izin tulis. Dari bagian punggung lidah. Warro yudanihi lidhohin adkholu. Ya, jadi huruf ro dilafalkan dari bagian punggung lidah. Punggung lidah tuh bagian yang mana? Oke, ya saya coba bantu. Punggung lidah itu bagian yang mana? Ya, oke. Nah, nih punggung lidah tuh bagian yang mana teman-teman? Izin ya. Sebentar. Nah, Masya Allah, kenapa gini? Nih, punggung lidah tuh bagian ini. Perhatikan, saya izin zoom sedikit. Nah, oke, perhatikan nih. Nah, ini bagian ujung lidah kan ini ya, teman-teman ya. Bagian ujung lidah itu kan yang ini ya. Nah, punggung lidah itu bagian yang ini. Nah, ini punggung lidah tuh bagian agak ke permukaannya di sini. Nah, di sini nih. Jadi bukan di ujungnya banget huruf ro itu, tapi bagian punggung lidah kita disentuhkan ke kemana? Ke langit-langit di atasnya sini. Nah, di sini. Jadi kalau kita lafalkan tuh begini teman-teman. Ya perhatikan, ro. Jadi ujung lidahnya tuh nggak nempel. Ro, bukan tepi lidah ya, bukan tepi lidahnya. Kalau tepi lidah tuh samping di sini. Kalau ini punggung lidah di sini. Nah, punggung lidah tuh di sini. Oke, aduh kok ngeblur. Nah, ya, punggung lidah di sini. Oke, jadi ketika kita lafalkan huruf ro itu lagi-lagi dia bukan ujungnya yang nempel, tapi punggung lidahnya. Ro. Makanya di sini kalau teman-teman lihat bagian ujungnya dia seperti menukik ya. Ro. Kenapa? Karena dia tidak disentuhkan. Nah, karena ujung lidahnya banget itu tidak disentuhkan, nanti dia akan menghasilkan ada celah di tengah. Ada celah. Nah, celah itu untuk sifat sifat tawasud dari huruf ro, yaitu sedikit mengalir suaranya. Ya. Kita contohkan lagi, perhatikan ro.
ro, 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 aro. Nah, gitu ya. Jadi ya kelihatan seperti berbentuk V si ujung lidahnya. Oke, sip. Nah, gitu. Tinggal kita praktekkan. Jadi dia dilafalkan bukan dari betul-betul ujung lidahnya, tapi dari bagian punggung lidah kita. Zikro. Nah, zikro. Oke, itu ya. Jelas ya? Sip. Lanjut. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah apa? Jangan sampai bergetar berlebihan. Nah, banyak orang melafalkan huruf ro itu getarannya ketika dilafalkan terlampau berlebihan. Contohnya adalah seperti ini nggak boleh ya. Nah, contohnya seperti ini. Zikro. Nah, zikro. Nah, huruf ro itu tidak dilafalkan dengan getaran yang macam seperti itu. Ya. Kenapa? Nah, alasannya karena huruf ro itu memiliki sifat yang namanya adalah takrir. Warro wa bitakririn ju'il. Takrir itu dia bergetar huruf ro itu, tapi bukan dengan getaran yang berlebihan. Ya. Nah, getarannya mungkin hanya sekitar 1-2 getaran lah, kurang lebih. Jadi getarannya sedikit, tapi walaupun sedikit tetap tegas, lugas, dan jelas. Bibirnya monyong nggak kak? Belum kita bahas. Nanti kita bahas ya. Pelan-pelan. Di sini kita nggak langsung. Nah, jadi getarannya nggak boleh buru-buru. Nggak boleh banyak. Zikro nggak. Karena dia punya sifat yang namanya takrir. Warro wabi takririn yu'il. Jadi dia bergetar, tapi sedikit ya. Tapi walaupun sedikit tetap tegas, lugas, jelas. Ro, 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 ro. Jadi bukan juga hilang. Zikro. Jangan juga hilang. Ya, jadi jangan sampai getarannya terlalu berlebihan. Zikro ataupun hilang malah zikro enggak. Tapi tetap bergetar takrir ya, tapi tidak terlampau berlebihan. Walaupun sedikit tetap tegas, lugas, dan jelas. Zikro, zikro, zikro. Nah, tetap jelas. Ya. Jelas teman-teman sekalian? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi jangan sampai getarannya berlebihan karena dia punya sifat takrir. Oke, selanjutnya huruf ro-nya di sini dia berharokat baris atas, tapi baris atasnya tegak, fathahnya fathah tegak. Oke, teman-teman kita bahas dulu fathah tegak dan fathah miring yang biasa. Ya, yang fathah miring biasa bedanya cuma dari kadar panjang pendeknya saja. Ya, kalau fathahnya yang begini, ya, fathahnya yang begini, ini fathah biasa, kadar pelafalannya 1 harokat. Kalau yang ini kadar pelafalannya 2 harokat. Oke, sekarang saya pengen nanya dulu teman-teman. Basic huruf berharokat fathah itu harus dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U? Harus dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Basic huruf berharokat fathah harus dibaca dengan vokal A ya. Maka kenapa di sini zikro berarti kita harusnya lafalkan dengan vokal A ya. Zikra gitu kan. Tapi kenapa kok kita gak pernah dengar huruf ro itu ketika fathah gak dibaca dengan vokal A, tapi malah terdengar seperti vokal O? Zikro. Ada yang tahu kenapa alasannya teman-teman sekalian? Alasannya karena huruf ro itu ketika dia berharokat fathah, dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Nah, gitu. Jadi huruf ro itu ketika berharokat fathah harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Nah, huruf yang tebal ketika baris atas fathah, baik fathah yang miring atau fathah yang tegak begini, itu dia mengharuskan terdengar seperti vokal O, tidak seperti vokal A. Kalau dia vokalnya A, ya, maka itu huruf tipis tandanya. Contoh, A, Ba, Ta, itu vokal A. Nah, itu huruf tipis. Kadarnya tipis. Oke, maka itu alasannya. Oh, karena huruf ro ini di sini harus dibaca tebal, maka dia nggak dibaca dengan vokal A, tapi dia terdengar condong pada seperti vokal O. Zikro. Pertanyaan berikutnya, kenapa huruf tebal itu ketika fathah harus mengubah vokal A menjadi vokal O? Kenapa? Kenapa nggak sama vokal A juga? Baik,
Teman-teman, yang teman-teman harus perhatikan, huruf tebal itu dia memiliki sifat yang akan selalu menyertai huruf tebal. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la. Bang, bukankah huruf ro itu tidak termasuk ke dalam huruf isti'la? Betul. Karena basicnya huruf ro itu sebenarnya huruf tipis, istifal. Tapi ada beberapa kondisi yang mengharuskan huruf ro dibaca dengan keadaan yang tebal. Nah, kalau huruf tebal, kalau huruf dibacakan dengan keadaan yang tebal, itu pasti dia disertai dengan sifat isti'la. Gak mungkin huruf yang dibaca tebal tanpa adanya sifat isti'la. Itu selalu melekat. Ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, apa itu isti'la gitu ya? Isti'la itu artinya adalah kita tulis di atasnya PLN. PLN itu apa? Pangkal lidah naik. Oke, pangkal lidah naik itu bagian yang mana? Oke, perhatikan baik-baik. Huruf ro ya, nih. Jadi huruf ro itu ketika dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Nih, lihat ya. Dia pangkal lidah tuh lidah terdalamnya dia menanjak naik ke arah langit-langit, gak nempel tapi ngarah ke langit-langit. Nah, ini yang disebut dengan sifat isti'la. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke, jelas teman-teman sekalian. Jadi ro itu spesial. Saya kemarin belajar kata ustaznya nggak boleh tebal baca ro-nya, padahal dari kecil belajar. Enggak, huruf ro itu boleh dibaca, ada harus dibaca dengan keadaan yang tebal, ada yang harus dibaca dengan keadaan yang tipis. Makanya di dalam Al-Qur'an yang kita nanti tawarkan ke teman-teman, lihat, ro itu ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Jelas. Ya, dalam kitab Matan Jazari pun jelas, huruf ro itu ada yang harus dibaca dengan keadaan yang tebal, ada yang harus dibaca dengan keadaan yang tipis. Ro ketika fathah dia dibaca dengan keadaan yang tebal, pangkal lidahnya naik. Nah, karena pangkal lidah naik inilah yang membuat vokal A pada harokat fathah otomatis berubah jadi vokal O. Gitu, teman-teman sekalian. Ya, oke. Jelas teman-teman sekalian? Nah, jadi pangkal lidah kita diangkat. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ujung lidah kita bagian ini, tengah lidah kita bagian ini. Nah, pangkal lidah, bagian lidah terdalam kita naik begini. Gitu. Ya, jadi basic fathah tuh harusnya vokal A. Tapi karena dia tebal, pangkal lidahnya harus naik. Keluarnya ketika momentum A-nya mau keluar, pangkal dan naik, keluarnya jadi O gitu loh. Paham ya? Oke, sip. Jadi itulah vokal O, karena itulah vokal O dilafalkan. Bisa keluar ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi huruf tebal itu dia bisa tebal karena dia punya sifat yang namanya isti'la, PLN, pangkal lidah naik. Nah, Bang, berarti vokal O-nya itu bukan karena kita sengaja MM ya, Bang. Apa tuh MM? Maju mulutnya, monyong mulutnya, membulatkan mulut. Nah, contohnya begini. Zikro, enggak. Jadi vokal O itu tidak ada hubungannya dengan ro, sengaja meng-MM-kan mulut, sengaja memonyongkan mulut. Enggak, zikro. Tapi cukup dengan mengangkat bagian pangkal lidah dan mulut kita dibuka. Lihat ya, saya praktekkan. Mulut saya nggak monyong, tapi keluarnya condong pada vokal O. Ya, wa anna lahu dzikra, wa anna lahu dzikra. Nggak, jadi bukan dzikra, nggak perlu monyong. Ya, jadi yang membuatnya vokal O itu adalah pangkal lidah. Mulut kita cukup dibuka saja. Ya, cukup dibuka saja. Oke, nah tinggal kita praktekkan ya. Coba dari sini kita praktekkan ya. Ininya 2 harokat, Bang. Ini huruf ya-nya gimana? Kalau teman-teman mendapati ada fathah berdiri, setelahnya ada ya seperti ini, nggak perlu dihiraukan. Ya-nya nggak berfungsi apa-apa. Ya, oke. Ya-nya tidak berfungsi apa-apa. Ya, di sini tetap dibacanya 2 harokat matobi'i ya. Wa anna lahu dzikra, berarti seperti vokal O-nya terdengar 2 kali ya, karena dia fathahnya fathah tegak matobi'i 2 harokat ya. Wa anna, ini juga sama tuh, fathah tegak matobi'i ya, 2 harokat ya, 2 kali ayun. 2 harokat itu 2 kali ayun. Wa anna lahu dzikra,
Toh itu ya. Oke, dua harokat itu kalau teman-teman masih bingung, aduh dua harokatnya sepanjang apa gitu ya, diayunkan aja. Nih, perhatikan pulpen ajaib saya, dia akan meninggalkan jejak ya. Wa anna lahu dzikra. Nah, gitu ya. Nanti kalau nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Contoh, wa anna lahu dzikra. Faham? Alhamdulillah, paham ya. Berarti rohnya dua harokat, betul, karena dia fathah tegak matobi'i. Keren? Paham? Lanjut. Senang belajar pelan-pelan begini? Kita belajar pelan-pelan begini teman-teman. Pelan-pelan setiap hari ba'da subuh. Kalau malam saya lagi bisa, malam juga kita belajar. Free ya. Free teman-teman. Lanjut. Yuk kita baca bareng-bareng dulu sebelum kita masuk ke huruf ayat berikutnya. Siap? Sip. Kita baca bareng-bareng. Bismillah ya. Waji'a yawma idzin bijahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Saya contohkan pelafalannya. Waji'a yawma idzin bijahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Lanjut? Lanjutkan? Baik, kita lanjutkan ya. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bantu share dan tap-tap layar tanpa saya minta. Semoga jadi pahala jariah dan menjadi bukti teman-teman support konten ngaji, support ikut untuk syiar dakwah Quran ini. Kita tunjukkan pada dunia konten-konten ngaji punya layak, punya tempat di deretan FYP ya. Lanjut teman-teman sekalian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita sekarang masuk ke ayat 16. Kita baca dulu ayat 16-nya bareng-bareng. Setelah itu kita bedah langsung ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sekali lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Oke, lanjut. Kita mulai ya. Tanpa berlama-lama. Kita mulai dari huruf pertama pada ayat ke-24 surah Al-Fajr. Teman-teman, di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok ya, lalu ada titik satu di bawah. Ini namanya adalah huruf ba. Jangan sampai teman-teman tertukar kalau ada bentuk seperti mangkok tapi di atasnya itu titik satu, bukan di bawah, itu huruf nun. Ya. Oke, sip, ini huruf ba. Nah, huruf ba itu gimana cara melafalkannya? Senatural seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Beres. Gitu ya. Babi bu ab. Cukup dengan menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Babi bu ab. Nah, salah satu hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ba, bi, bu, ab. Ab. Nah, enggak ya. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja beres. Ba, bi, bu, ab. Nah, gitu. Ya. Kok di mushaf saya huruf ya, Ustadz? Huruf ya apa maksudnya itu? Ya. Nah, lanjut. Kita lanjutkan. Maaf, salah. Di sini harusnya. Kok huruf ba? Ini, betul, salah halaman. Yaqulu ya laitani, benar, salah. Itu surah Al-Ghasyiyah tadi, salah halaman. Ya. Tadi surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-A'la tadi. Baca, maaf ya. Salah geser. Harusnya ke kiri kanan tadi gesernya. Oke, kalau begitu kita baca dulu ayat 24-nya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu
qaddamtu li hayati. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, oke, sama bentuknya seperti mangkok, tapi titik 2 sekarang. Kalau titik 1 tadi huruf ba. Kalau titik 2 di bawah itu namanya huruf ya. Ya, namanya huruf ya. Oke, nah namanya huruf ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ya? Senatural seperti kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Nah, udah beres. Ya, y, yu, beres. Udah. Cuman kalau teman-teman pengen tahu di mana makhraj huruf ya-nya, di mana letak keluar huruf ya secara kaidah, yuk kita cari tahu. Nih, jadi kalau kita pengen bahas makhrajnya ada. Kalau pengen bahas simpelnya, sekali lagi huruf ya dilafalkan seperti kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Nah, tapi walaupun dia semudah itu, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj, punya tempat keluarnya. Di mana tempat keluar dari huruf ya? Oke, kita geser, kita zoom sedikit nih. Makhraj atau tempat keluar dari huruf ya dilafalkan dari wastul lisan. Lisan artinya lidah. Ya, wasato atau wastul di sini artinya adalah tengah, berarti lidah bagian tengah atau tengah lidah. Ya, wal wastu fajimu shinu ya, diapakan tengah lidahnya kita arahkan ke langit-langit tapi tidak menyentuh. Kalau tengah lidahnya sampai menyentuh ke langit-langit itu nanti jadi huruf jim. Jadi ju aja. Tapi di sini ini namanya huruf ya. Tengah lidahnya hanya diarahkan ke langit-langit tanpa menyentuh. Oke, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Faham ya? Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, huruf ya ini ketika dilafalkan diangkat bagian tengah lidahnya ke arah langit-langit. Ya. Oke, sip. Nih, saya akan coba tunjukkan ke teman-teman huruf ya ya. Nih, huruf ya dilafalkan seperti ini. Ya, mana nih huruf ya nih? Nah, huruf ya dilafalkan seperti ini. Ya, perhatikan. Nih, huruf ya. Ya, yi. Tuh, diangkat ke atas. Yu, ai, i, wi, ayya, iyi, wiyu. Nah, gitu. Itu cara melafalkan huruf ya. Jadi dari bagian tengah lidah kita, ya, dari bagian tengah lidah kita diarahkan ke langit-langit. Ya, dari bagian tengah lidah kita, nih yang ini, ya, yang ini, dari bagian tengah lidah kita. Nah, yang ini itu dia naik ke arah langit-langit di atasnya. Nah, ke sini. Hanya naik saja, mengarah saja, tidak nempel. Ya, i, yu, bai. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nempel seperti ini saja huruf ya. Jelas teman-teman sekalian? Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ya. Ya-nya sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya berharokat baris atas. Kalau kita mendapati ada baris atas begini, ini namanya harokat fathah. Saya izin tulis ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah baris atas, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf ya-nya memang sudah dibaca nama basicnya dengan vokal A, maka tetap dibaca ya gitu. Ya. Oke, sekali lagi ya. Nah, selanjutnya huruf berharokat fathah jika keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk huruf yang karakternya tipis. Tadi sudah kita bahas huruf ro kenapa vokalnya O ketika fathah bukan vokal A. Ya, tapi terdengar seperti vokal O. Karena huruf ro huruf yang tebal. Kalau huruf tipis ketika fathah vokalnya adalah vokal A. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah lalu dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis, ya. Oke, nah berarti kita udah tahu nih, ya, fathahnya di sini untuk huruf ya karena vokal A berarti dia dilafalkan dengan keadaan yang tipis. Maka jangan sampai teman-teman melafalkan huruf ya-nya begini, ya, ya, ya. Nah, cara menipiskan huruf itu kita analogikan sambil seolah tersenyum. Jadi cara menyempurnakan harokat fathah yang dia kadarnya tipis, kita analogikan dengan cara apa namanya? Dengan cara namanya BMSS. Buat teman-teman yang mungkin udah sering ikut di sini tahu ya, BMSS. Jadi BMSS itu buka mulut sambil disertai dengan senyuman. Buka mulut sambil senyum. Ya. Nah, jadi begini teman-teman pelafalannya.
Ya, ya. Jadi bukan ya, tapi ya. Semua vokal A ketika fathah buka mulut sambil senyum. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia huruf tebal ketika fathah vokal terdengar vokal O dia nggak senyum. Minasyaitonir rajim, cuman buka mulut aja. Ya. Oke, jadi dibacanya bukan ya, tapi ya. Yaqulu, yaqulu. Gitu. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi harus dilafalkan dengan kadar yang tipis. Perhatikan tebal tipisnya. Ya. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf seperti huruf fa tapi ada titik duanya. Kalau fa titiknya satu di atasnya, kalau titik duanya ada apa kayak fa tapi titiknya dua, itu huruf qaf namanya. Ya, saya izin tulis namanya dulu biar kita kenal nama asli hurufnya. Namanya huruf qaf. Jangan sebut huruf ini adalah huruf ko. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ko. Nah, huruf qaf di sini dilafalkan seperti apa? Oke, kita akan bahas. Huruf qaf ini seringkali, ini qafnya berharokat apa teman-teman? Qafnya berharokat dhammah. Oke, banyak orang melafalkan qaf berharokat dhammah itu bingung apa bedanya dengan huruf kaf berharokat dhammah. Iya nggak? Ada yang bingung nggak? Boleh komen dulu yang bingung. Siapa yang bingung qaf dhammah dengan kaf dhammah bedanya belah mana? Ya, sebelah mana bedanya? Yang ini dibacanya ku, yang ini dibacanya ku. Apa bedanya? Oke. Saya akan izin bantu menyadarkan kita apa bedanya gitu ya. Oke. Jadi kenapa huruf qaf dan huruf kaf ini khususnya ketika qaf dhammah, kaf dhammah dengan qaf kasroh dengan kaf kasroh itu bingung kita apa ya sebenarnya bedanya? Kenapa bisa? Karena qaf dan kaf memang dilafalkan dari tempat keluar yang sama. Oke, yuk kita pelajari. Ya, boleh kita ini pelajari pelan-pelan begini step by step boleh atau pengen sekilas-sekilas aja ini? Ya, mau step by step atau mau sekilas-sekilas aja ini teh? Coba. Kita bahas pelan-pelan ya, satu persatu ya. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi, kenapa huruf qaf dan huruf kaf seringkali tertukar? Karena mereka dilafalkan dari tempat yang sama, maka suaranya mirip-mirip ya. Gitu. Dari mana? Dari namanya aqsal lisan. Aqsal lisan itu adalah pangkal lidah atau lidah bagian terdalam kita. Tuh, ya. Sama huruf kaf, qaf di sini. Huruf kaf di sini. Ya, wal qafu aqsal lisani fauqu tsummal kafu asfalu. Jadi huruf qaf itu dan kaf makhrajnya sama, cuma nanti titik artikulasinya yang berbeda. Makhrajnya sama, tapi titiknya yang berbeda. Oke, kita mulai ya, perhatikan. Nih. Kita mulai dari huruf qaf dulu. Perhatikan area yang berwarna ungu di sini. Ini adalah pangkal lidah. Pangkal lidahnya disentuhkan ya, nempel ke langit-langit. Di sini kelihatan nggak langit-langit yang berwarna pink? Nah, langit-langit yang berwarna pink ini adalah pengilustrasian bahwasannya ini adalah langit-langit yang dia teksturnya lunak. Ko, qi, ku, bako. Jelas? Ko, qi, ku, bako. Nah, karena di sini pangkal lidahnya menyentuh dengan langit-langit yang lunak, mengakibatkan salah satu sifat yang ada dari huruf qaf itu yang terasa adalah jahar. Jahar itu nafasnya tertahan. Oke. Nah, itu huruf qaf. Nempelnya ke langit-langit lunak semua, tidak keluar nafas. Kita praktekkan dulu. Ko, qi, ku, bako. Aku, iku, uko, ako, ko, gitu ya. Oke, sip. Nah, lalu bedanya dengan huruf kaf apa? Geser. Nih, kalau huruf kaf sama dia, sama teman-teman, sama dari pangkal lidah tuh. Tapi lihat titik artikulasi persentuhannya. Kalau ini ada sebagian yang dia nempel ke langit-langit yang lunak. Tuh yang pink ya, yang warna ungunya di pangkal lidahnya. Tapi ada juga sebagiannya nempel ke perbatasan antara langit-langit yang pink, langit-langit yang lunak, dan langit-langit yang kuning, langit-langit yang keras tuh.
Nah, hal ini mengakibatkan kaf itu mengalirkan sedikit nafas. Sifatnya hams. Contoh. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Bisa difahami sampai sini? Ya. Nah, jadi bedanya sedikit huruf qaf dan kaf itu. Ya. Kalau qaf lebih dalam, kalau kaf lebih luar. Kalau qaf lebih dalam, kalau kaf lebih maju, lebih ke tengah sedikit saja. Oke. Kita siapkan surat cinta dari saya buat teman-teman, ya. Nanti surat cinta ini teman-teman bisa order kalau sudah ada. Ya. Contoh misalnya huruf qaf dan kaf, ya. Nih, huruf qaf. Qaf tuh seperti ini, lihat. Ko, Tuh, ri, nempel ke sini semua, u, ya. ako, iko, Ke sini. uko, Oke. Nah, kalau huruf kaf dia agak maju ke depan. Nih. ka, Tuh. ki, Tuh. ku, Ke sini, bukan di dalam, paling dalam. uk, Nah, ya. ko, ki, ku, ako. Itu lebih dalam. Kalau qaf teman-teman masih keluar ada nafas, berarti terlalu ke depan. Berarti yang teman-teman sentuhkan itu titik artikulasi makhraj huruf kaf. Kurang dalam. Ke. Kalau qaf, ko, ki. Ulang Ustadz. Yang mau ulang nanti masuk ke dalam grup, dapetin bukunya kalau sudah launching. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, seperti itu huruf qaf dilafalkan teman-teman sekalian. Ya, qaf dari pangkal lidah yang paling dalam. Ya, huruf kaf dari pangkal lidah yang dia agak ke tengah, langit-langitnya. Ya, jelas teman-teman? Oke, lanjut lagi. Ya, nah jadi jangan sampai di sini. Ya, teman-teman melafalkan qaf dhammah itu ada nafasnya keluar. Yakulu, yaku. Nah, jangan ku, berarti tandanya yang teman-teman lafalkan itu kaf. Karena qaf itu ya. Nah, oke. Nah, yang qaf itu dia nggak punya nafas. Ya, yaku, jangan yaku. Oke, alasannya tahu ya. Tadi udah kita jelaskan alasannya. Karena tadi kalau qaf langit-langitnya paling dalam. Kalau dia keluar nafas berarti terlalu ke depan, terlalu ke tengah. Itu makhrajnya kaf. Jelas? Faham? Lanjut. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita fokus terhadap harokatnya. Teman-teman, huruf qaf di sini harokatnya simpul angka 9. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Saya izin tulis di atasnya. Huruf hijaiyah yang berharokat dhammah tadi harus dibaca dengan vokal apa terdengarnya? Dengan vokal U ya. Tidak dengan vokal I, tidak dengan vokal A ataupun O untuk huruf tebal. Maka qafnya di sini kita lafalkan menjadi ku. Nah, gitu ya, menjadi ku. Oke, sip. Ya ku gitu. Nah, kita agak sedikit singgung huruf berharokat dhammah. Teman-teman sekalian, huruf berharokat dhammah, saya izin mengingatkan dia vokal U kan. Nah, pastikan dhammahnya sempurna. Kalau teman-teman lafalkan huruf berharokat dhammah melafalkannya begini, perhatikan. Yaqulu. Nah, ini kan dhammah vokal U. Nah, dhammah yang begini yang tidak sempurna. Yaqulu ya, yaqulu. Enggak begini. Tapi huruf berharokat dhammah itu harus dilafalkan dengan cara mm. Apa itu mm? Mm itu artinya adalah maju mulutnya, ya. Oke, maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihaya. Semuanya maju. Mau huruf tipis mau huruf tebal ketika dhammah maju, wajib monyong. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhamma. Huruf berharokat dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan bidhammi syafataini dhamma, dengan memuncungkan kedua bibir dengan tepat. Coba ya. Kita coba biasakan vokal U monyong. Mau kita tetap kece, mau jadi ganteng nggak cantik, monyong mulutnya ketika dhammah. Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati. Jadi bukan yaqulu ya laitani qaddamtu li tu. Nggak, tapi tu.
Ya, muncung mulutnya. Monyong mulutnya. Oke, jelas sampai sini? Yaqulu, monyongkan mulutnya. Ya, dhammahnya biar vokal u-nya sempurna atau terjaga. Bibir maju, betul ya. Sip, lanjut lagi. Oke, qafnya sudah kita pelajari, harokatnya pun sudah kita bedah. Sip. Ya, sekarang qafnya dia berharokat dhammah lalu berjumpa dengan huruf wawu dalam kondisi sukun. Maka di sini ada hukum tajwid apa teman-teman sekalian? Terima kasih atas penjelasan yang komprehensif, sangat jelas, izin Allah ya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan di sini ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Jadi si qafnya ini kan berharokat dhammah lalu berjumpa dengan wawu sukun, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Bang, kalau saya sering sebut kondisi ini dengan mad asli, boleh nggak? Boleh. Nih, kita tulis ya. Teman-teman jawab ini mad asli juga boleh. Tapi mad asli ini sebenarnya jawaban yang umum. Karena mad asli itu ya bukan hanya mad tabi'i. Tapi ada mad yang lain, ada mad badal dan yang lainnya, mad iwad. Jadi kalau jawabnya mad asli ini sebenarnya masih rancu. Mad asli yang mana? Mad aslinya harusnya mad asli yang mad tabi'i. Nah, gitu, makanya saya jawab izin. Di sini kita sebutkan ini adalah mad tabi'i. Tapi teman-teman mau jawab mad asli, mangga silahkan pakai jawaban yang umum. Ya. Oke. Nah, kita izin hapus dulu. Sip, mad tabi'i. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian, yaitu mad tabi'i. Ya. Jadi teman-teman harus mengetahui kondisi dasar dari mad tabi'i itu ada berapa keadaan? Ada 3. Apa aja? Dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Lalu ada apa lagi? Ada fathah berjumpa dengan alif, ya. Lalu ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Nah, berarti ada 3 keadaan. Nah, nggak percaya? Nih kita cek dalam ayat ini saja ada berapa mad tabi'i. Yaqu mad tabi'i. Lalu di sini tuh ya berharokat baris atas 2. Nih, baris atas 2. Fathah tegak. Ini adalah jelmaan dari fathah ketemu alif. Nah, ini juga mad tabi'i 2. Mana lagi? Kasroh berjumpa dengan ya sukun 3. Ya. Tuh, mana lagi? Tuh, ya di sini huruf ya-nya ya fathah berjumpa dengan alif 4. Taknya kasroh berjumpa dengan ya sukun 5. Padahal ayatnya pendek. Tapi mad tabi'inya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ayat pendek. Yaqulu ku mad tabi'i, ya mad tabi'i, laitani ni mad tabi'i, qaddamtu li ya mad tabi'i, ti mad tabi'i. Ada 5 mad tabi'i. Padahal ayatnya pendek. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh, gitu. Ya, banyak yang mad tabi'i ya. Nah, maka pastikan mad tabi'i teman-teman jangan sampai kadar 2 harokatnya belum konsisten. Ya, kalau belum konsisten kadang-kadang suka kepanjangan, kadang-kadang suka kependekan. Nah, maka paskan 2 harokat. Nah, gitu ya. Oke, karena kalau enggak bacaan teman-teman jadi kurang teratur pasti. Karena ini aja ayat pendek ada 5 hukum tajwid mad tabi'i. Misalnya kadang-kadang kepanjangan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, kan jadi enggak teratur bacaannya. Nah, bagaimana agar kita bisa mengkondisikan dan mengkonsistenkan kadar 2 harokat kita? Bagi kita yang masih bingung 2 harokat itu segimana kadarnya, caranya diayun. Diayun 2 kali ayun. Karena 2 harokat berarti kita ayunkan 2 kali. Perhatikan. Yaqulu. Ayun dengan nada dulu aja nggak apa-apa. Yaqulu. Ya. Nih, kita sekarang tandai dulu yang mad tabi'i dengan tanda warna hijau ya. Dengan warna biru deh ya. Nih, kita tandai dulu mad tabi'i. Terus di sini mad tabi'i ya. Mana lagi mad tabi'i? Kita tandain deh. Nih, mad tabi'i ya. Semuanya kita ayun. Perhatikan ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Ya, saya izin agak zoom out dulu nih, perhatikan. Ya.
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh, gitu. Diayunkan aja. Lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pengen dengan bacaan yang lebih lambat, bisa. Berarti dua ayunannya kadarnya lebih lambat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh, bisa teman-teman. Ya. Ya. Oke. Paham? Ya. Lagi, coba. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh, bisa? Nanti dipraktekkan. Jadi setiap dua harokat mad itu ngayunnya begitu. Nanti kalau sudah terbiasa tidak diayunkan pun nggak apa-apa. Jadi mengayunkan dua kali ayun pada hukum tajwid matobi'i misalnya itu bukan suatu keharusan, tapi suatu tips dan trik buat teman-teman yang kadar dua harokatnya belum ngeh segimana sih panjangnya. Nah, itu cara mengkonsistenkannya. Contoh kalau kita nggak ayunkan juga bisa. Nadanya nggak ngayun, tapi sama tetap seperti dua kali ayun. Coba, nih perhatikan. Yaqulu ya, maaf itu masih ngayun, perhatikan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh, bisa. Ya. Jadi mending ngayun mending enggak ada yang lebih afdol. Yang afdol adalah dua harokatnya terjaga. Oke, lanjut ya teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Ini saya izin hapus dulu ya. Nah gitu, jadi ini menunjukkan betul bahwasannya matobi'i itu salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran ya. Oke, mudah dipahami Ustadz pembelajarannya. Makasih Ustadz atas izin Allah ya, atas izin Allah ya. Gitu. Kalau ada yang baik-baik dari Allah, makanya teman-teman kalau ada yang ngerasa baik-baik itu yakinlah dari Allah. Maka sayang banget kalau nikmat dari Allah ini berhenti di HP teman-teman. Padahal ada peluang amal solih teman-teman, rekan-rekan, kolega-kolega dari teman-teman semua yang bisa teman-teman ajak share ke sana, ajak bantu. Sayang, karena itu firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau teman-teman, kalau kita merasakan ni'mati rabbika, nikmat dari Allah sudah kita amalkan belum? Fahaddits, sampaikan kepada yang lain. Jangan berhenti di akun teman-teman sekalian. Lanjut ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Oke, ya, kita lanjutkan. Sip, kita hapus dulu. Selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya, teman-teman sekalian. Tanpa Ustadz kami nggak bisa. Tanpa izin Allah sehebat apapun kami tidak akan pernah jadi manfaat. Jadi semuanya kembali lagi karena Allah. Karena Allah mudah banget untuk memberikan kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ya, lanjut. Di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf lam. Oke, jangan sebut huruf ini dengan huruf la. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ini namanya lam ketika dia tidak berharokat. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasanya huruf lam ini dilafalkan plek ketiplek dengan huruf L abjad alfabet? Siapa yang masih menganggap lam ini plek ketiplek dilafalkan dengan L alfabet kita? Ternyata tidak, belum tentu teman-teman sekalian. Ya. Maka yuk kita perhatikan ya, apa bedanya antara lam hijaiyah dengan L alfabet kita sehari-hari. Oke, ya, perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya seperti ini, perhatikan baik-baik. Jika teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya seperti ini, ya, bismillah, perhatikan. Nah, ya, nih. Nih, jika teman-teman melafalkan huruf L alfabetnya, perhatikan, kita fokus dulu terhadap L alfabet. Jika teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabetnya hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja di sini, ya. Lalu disentuhkan ke langit-langit di atasnya di sini,
hanya ujung lidahnya doang. Jadi kalau di kita visualisasikan tuh begini. Al al alhamdu al. Kalau L alfabet teman-teman seperti itu, oke. Lalu lam hijaiyah kita diserupakan plek ketiplek dengan lam L yang seperti tadi, maka lamnya keliru. Maka gini, kalau kita mengucapkan huruf hijaiyah, tidak semua itu bisa berpedoman terhadap Latin alfabet. Tapi ada beberapa yang sama. Contohnya mim dengan huruf M, nun dengan huruf N, ya dengan huruf Y, ba dengan huruf B, hamzah dengan A, I, U. Jadi sebenarnya hampir semua sama, berpedoman pada Latin, tapi nggak semua. Jadi sebenarnya ngaji itu mudah. Yang agak menantang itu cuma beberapa huruf saja. Contohnya apa? Huruf-huruf tebal. Sod, bod, to, vo, kho, ya, vo, ya. Lalu ada huruf ro, terus ada huruf ain. Itu aja, sisanya mah ada di abjad alfabet. Ya, mudah insya Allah. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi sekali lagi kalau huruf L teman-teman dilafalkan hanya menyentuhkan ujung lidah mengarah ke ujung ke langit-langit di atasnya, begini sekali lagi saya izin contohkan, al, maka itu kurang tepat. Maka seperti apa huruf lam dilafalkan? Oke, kita ingat-ingat. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Di mana makhraj huruf lam? Makhraj huruf lam, yuk kita pelajari. Nih, perhatikan. Makhraj atau tempat keluar dari huruf lam itu dilafalkan dari, ini kita lihat teman-teman, yang saya tunjuk ini ada samping lidah ya. Ada seluruh samping lidah, sisi lidah atau tepi lidah. Nah, lam itu dilafalkan dari samping lidah ini, tapi bukan seluruhnya. Bukan dari sini, tapi dari sini. Nah, startnya dari sini. Dari tepi lidah bagian depan ya, menyusur sampai ke ujung lidahnya, baik yang kiri, dua-duanya ya. Dari kiri ya, tepi lidah depan kiri ke ujungnya, dan kanan juga sama, tepi lidah bagian depan kanan menyusur sampai ke ujungnya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, walamu adenaha limun tahaha. Nah, adenaha limun tahaha. Jadi ketika kita lafalkan itu bukan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidahnya, tapi alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdu. Ya, faham? Jelas teman-teman sekalian? Ya, Ustadz di mana bisa beli alat peraganya? Pengen yang begini, nanti kita buat deh. Kita buat kartu tajwid ya, yang bisa di scan barcode makhrajnya, setiap hurufnya nanti bahkan bukan cuma mangap gini, tapi nanti kita perlihatkan dia menempelnya bagian mana. Kita putar-putar bisa ngelihat. Nanti kita buat ya. Tapi doakan, saya tuntaskan dulu buku. Mau nggak dibuat buku saku isinya buku saku makhraj gitu. Nanti dari HP teman-teman tinggal begini-begini aja belajarnya, set putar-putar. Makanya doain saya teman-teman ya, mohon doanya, doain saya dalam segala aktivitas teman-teman, sholat teman-teman khususnya, biar Allah permudah, biar saya bisa menjembatani itu ya gitu. Oke? Syaratnya satu, sabar. Ini kan saya terus mencoba memberikan inovasi-inovasi ya buat teman-teman ya, agar menjadi pembeda dengan guru-guru kita yang lain, bukan untuk mencari bagian-bagian yang belum tersentuh kita ya. Sip, lanjut teman-teman. Jadi huruf lam itu sekali lagi dilafalkan. Nah kan kalau ini makhrajnya masih cuman mangap-mangap doang ya, nanti kita akan perlihatkan nempelnya tuh belah mana, betul-betul nempel gitu ya. Nah sementara seperti ini dulu saja ya. Oke. Nah, tepi lidah bagian depan yang kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya, tepi lidah depan bagian kanan menyusur sampai ke ujung lidahnya. Ya, disentuhkan ke sini. Disentuhkan ke sini. Oke? Jelas? Ya. Sip. Alhamdulillahi. Ya. Bagaimana sifat inhiraf? Boleh walin hirofi suhiha.
ya, disenggol ke kiri ke kanan. Tapi sedikit aja. Alhamdu. Alham. Ya, gitu. Sifat inhirafnya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ya. Tapi basicnya lafalkan tadi, cara melafalkannya seperti tadi. Ya. Alhamdulillahi. Ya. Oke, lanjut. Yaqulu. Nah, yaqulu. Jadi bukan yaqulu, lu. Ya, lanjut. Oke. Lamnya sudah kita kupas pelan-pelan, ya. Oke, selanjutnya harokatnya. Ingat, kalau misalnya dia simpul angka 9, namanya harokat dhammah, dia mesti dibaca dengan vokal U. Maka yaqulu, pastikan melafalkan huruf berharokat dhammah, apapun hurufnya, itu monyong. Yaqulu ya laita, yaqulu. Jangan cuman yaqulu. Enggak ku, jangan malu-malu. Monyongkan. Yaqulu ya laitani qaddamtu. Muncungkan, ya. Lanjut teman-teman sekalian, ya. Oke, masih semangat? Kita lanjutkan kembali. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu share, yang sudah bantu syiar dakwah Quran nih, ya. Bahkan tanpa saya minta ada yang terus tap-tap layar di pojok kiri atas, di pojok kanan bawah ada yang udah ikut share. Ya, makasih ya. Ini bentuk bukti teman-teman ikut syiar dakwah Quran ini. Ini bukan hanya tugas kami, tapi ini tugas kita bersama. Ternyata banyak orang yang ikut ambil peran di sana. Ya, lanjut. Yaqulu ya. Huruf ya sudah kita bahas ya. Oke, jadi saya izin nggak bahas terlalu banyak dulu, tapi singkatnya huruf ya dilafalkan seperti kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Beres? Ya-nya dia berharokat baris atas fathah tegak, maka ini matobi'i, dilafalkan 2 harokat, 2 kali ayun, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, sebentar. Oke, yaqulu ya la. Nah, gitu ya. Setiap 2 harokat diayunkan 2 kali. Ya, kalau sudah 2 harokat itu sepanjang apa, nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Ya, yaqulu ya la, nggak diayunkan dengan nada pun nggak apa-apa. Kalau sudah konsisten. Tapi kalau belum, ayunkan dengan nada. Yaqulu ya la. Yaqulu ya la. Lebih lambat lagi misalnya yaqulu ya la. Oke, jelas? Paham? Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ya, gitu. Yaqulu ya la. Huruf lam sudah kita bahas, cuman bedanya di sini lamnya berharokat fathah. Ya, nih lamnya udah kita bahas tadi, ya. Cuman bedanya lam di sini dia harokatnya baris atas. Saya izin ingatkan, lam tidak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Al. Sekali lagi, huruf lam ya tidak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Saya izin ingatkan sedikit, ya. Oke. Nah, tapi huruf lam itu dilafalkan dari mana? Dari tepi lidah bagian depan yang kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya, dari tepi lidah depan bagian yang kanan menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi dari mana? Dari sini, walamu adna halimuntaha, disentuhkan ke langit-langit di atasnya di sini. Nah, gini meliputi ini. Nah, ya. Oke, jadi ketika kita lafalkan al bukan al, ya. Oke, lanjut. Nah, lamnya berharokat baris atas. Ingat, kalau patokannya fathah atau baris atas, cek aja dia vokalnya vokal A atau vokal O. Kalau vokal A dia huruf tipis, kalau dia vokal O dia huruf tebal atau sedang dibaca tebal. La-nya di sini, lamnya di sini, maaf, dia dibaca dengan vokal A. Berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, kalau kita mendapati ada fathah kadarnya tipis, jangan lupa apa? Jangan lupa BMSS, buka mulutnya disertai dengan senyuman. Jadi nggak cuman gini. La. Nggak. La, tapi kita analogikan sambil seolah tersenyum sedikit. Bukan la, tapi la.
Ya, semua vokal A begitu. Ya, buka mulut sambil seolah tersenyum. Yaqulu ya laitani ta ya la, bukan ya la ta. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya. Sekarang saya lagi senang pakai baju-baju begini teman-teman ya. Kemeja-kemeja gini. Kemeja koko ya. Dipakai buat kantor bisa ya, dipakai buat ke kondangan bisa, dipakai buat khutbah bisa, dipakai buat ngajak si doi istri tercinta jalan-jalan bisa gitu ya. Jadi serba bisa. Ya, lanjut. Yaqulu ya laitani. Oke, lanjut ya. La gitu. Bagus bajunya. Alhamdulillah. Lanjut teman-teman. Beli di mana? Nanti kita tawarkan, tapi bukan sekarang karena belum ada ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Ketika kita mendapati ya, oke, ada di sini kalau ada bentuk seperti mangkok lalu ada titik duanya di bawah, ini namanya adalah huruf ya. Ya. Nah, ya-nya dalam kondisi sukun. Kalau kita mendapati ada ya sukun yang diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka ada kondisi apa di sini? Teman-teman sekalian, ada kondisi yang disebut dengan lin. Saya izin tulis ya. Ada kondisi yang kita sebut dengan lin. Saya izin tulis. Lin. Apa itu lin? Ada yang bilang lin, ada yang bilang layin, ada yang bilang harfulin, ada yang bilang harflin. Boleh. Ya. Jadi lin itu kita bahas secara keadaan dulu. Adalah ya sukun yang diikuti fathah ataupun waw sukun yang diikuti huruf apapun yang berharokat fathah. Nah, ini namanya lin. Ya, lin namanya lin. Apa itu lin? Lin itu artinya adalah lembut. Lain itu artinya adalah lunak. Apa yang mesti kita baca lembut dan lunak? Yang mesti kita baca lembut dan lunak adalah ya sukun. Oke, atau waw sukunnya. Makanya di sini ketika kita baca nggak kita baca gini. Ya laitani, nggak gitu. Tapi nggak juga ya laitani, nggak gitu. Tapi lembut, lunak. Ya laita ta. Ya laita, bukan ya laita, nggak gitu. Bukan juga ya laitani, nggak. Apa bedanya dengan madlin nanti kita bahas. Paham ya? Jadi kondisi basicnya pahami dulu, ini bukan mad, karena kalau mad bacaan panjang. Kalau di sini kita bilang ini bacaan mad, berarti gini bacanya. Minimal gini. Ya laita panjang. Mad itu bacaan panjang. Di sini nggak kita baca panjang. Ya laitani. Nggak dibaca ya laitani, nggak. Lantas seperti apa madlin? Pahami dulu kondisi ini basicnya adalah lin saja, nggak pakai mad. Ya, tidak pakai mad, bukan madlin. Madlin itu yang bagaimana? Oke. Madlin itu misalnya gini ya, kita perumpamaan dulu. Perumpamaan dulu ini kita anggap ini ya laitani itu bukan suatu kata, satu kesatuan kata. Misalnya kita anggap ya nunnya kita hilangkan. Ceritanya ini kalimatnya itu adalah ya laita misalnya ya, nggak pakai ni. Misalnya kita hilangkan dulu. Nah, kalau kita pengen tahu madlin itu yang seperti apa, madlin adalah ketika ada kondisi lin, ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah bertemu dengan huruf apapun yang dia ketika kita berhenti jadi sukun. Contoh taknya di sini kalau tak berharokat fathah kan dia fathah itu kalau berhenti jadi sukun. Oke, nih berarti misalnya kita ganti jadi sukun. Nah, pertemuan antara si lin dengan huruf yang disukunkan akibat wakof, ya akibat berhenti, dibacanya baru mad. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Ya lait. Ya lait. Contohnya di mana? Di setiap akhir ayat surah Al-Quraisy. Li ila fi Quraisy. Quraisy itu madlin. Kalau berhenti Quraisy, kenapa? Karena huruf shinnya jadi sukun.
Roish. Ada roi bertemu dengan shin harokat kasrotain yang harusnya kuroishin, jadi kuroish. Roi-nya bertemu dengan shin yang disukunkan. Roish, itulah madlin. Tapi kalau misalnya nggak berhenti di akhir ayat, nggak ada madlin di sana, berubah hukumnya. Li ila fi quraishin nggak ada lagi roish di sana, maka bukan madlin. Paham? Jelas sampai sini? Halo, assalamualaikum. Ya, afdolnya berapa harokat kalau wakaf? Nggak ada yang afdol. Afdolnya konsisten. Paham ya? Nah, itu bedanya antara lin dengan madlin. Oke? Kalau kita berhenti misalnya di sini jadi sukun, ya lait, barulah madlin, karena bacaan mad itu basicnya dibaca minimal 2 harokat. Apalagi nih madlin itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Sama kayak mad arid li sukun. Ya. Oke, jelas? Kalau madlin pertemuan antara lin, kalau madlin, masya Allah sebentar. Kalau madlin pertemuan antara lin dengan huruf yang disukunkan atau sukun arid. Kalau mad arid disukun, pertemuan antara mad tobi'i dengan huruf yang disukunkan. Jadi kalau ada yang bingung, bang apa bedanya madlin dengan mad arid disukun? Madlin rumusnya lin berjumpa dengan sukun arid. Kalau mad arid disukun, mad atau mad tobi'i yang berjumpa dengan sukun arid. Cara bacanya 2, 4 atau 6 harokat sama kadar panjangnya. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Oke, nah tapi karena di sini kita nggak berhenti dan nggak mungkin berhenti ya lait juga nggak mungkin ya, karena ini berada di tengah kalimat, maka ya laitani di sini nggak mungkin jadi madlin tapi pasti lin. Ya, Ustadz bedanya madlin dengan huruf lin itu tadi saya baru jelaskan. Itu tadi saya baru jelasin, lagi ngebahas apa tadi kita yang barusan banget tadi yang kita bahas itu membahas madlin dengan huruf lin, teman-teman sekalian. Tuh, makanya ikut sampai dari awal sampai akhir ya. Nanti kalau pengen dapat penjelasan lagi, ikuti live kita secara rutin. Saya izin nggak ulang lagi, ya. Saya nggak izin ulang lagi. Udah saya jelaskan barusan banget, ya. Oke, lanjut. Yaqulu ya laitani. Nah, gitu. Oke. Pastikan lai ya, bunyinya jangan bunyi ya sukunya vokalnya i ya. Lai. Jangan sampai layatani ya layatani, tapi ya laitani. Oke. Sip. Lanjut lagi, ya. Ulang lagi Ustadz, nanti kita ulang lagi kalau ketemu ayatnya ya. Terima kasih. Oke, kita pasti ulang-ulang. Tapi kalau barusan kita ulang, kita izin ulangnya nanti ketika sudah ada contoh ayatnya. Ikuti dari awal ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok, tapi ada titik 2-nya di atas. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Kita tulis nama aslinya, memang dia sudah bervokalkan a. Nama aslinya adalah ta. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah apa? Oke. Kalau ada yang bilang madlin itu jadi madlin arid li sukun, betul. Madlin arid li sukun boleh. Ada yang menyebutkan madlin saja boleh. Ada yang menyebutkannya madlin arid li sukun boleh, atau madlin li sukun boleh. Ya. Sama aja. Oke. Lanjut. Nah, mohon maaf ya kalau ada komen yang tidak terjawab, karena jadinya kita nggak maju-maju nih. Jadi kalau misalnya ada komen-komen yang tidak terjawab, bukan berarti saya nggak pengen jawab, tapi biar lanjut bahasan kita, biar nggak mandek di sini doang. Ya, oke, lanjut. Nah, huruf ta, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah jangan sampai lidahnya menjulur. Nah, jangan sampai lidahnya menjulur. Itu keliru teman-teman sekalian. Contohnya, perhatikan. Yaqulu ya laitani. Perhatikan huruf ta yang seperti ini adalah huruf ta yang keliru. Yaqulu ya laitani tati tubat. Ujung lidahnya melet keluar seperti digigit. Ya. Nggak, huruf ta nggak dilafalkan seperti itu. Lantas seperti apa huruf ta dilafalkan?
Oke, baik. Kita cari tahu ya. Nih, bagaimana cara melafalkan huruf ta? Oke, itu ya, saya izin ingatkan dulu. Huruf ta tidak boleh dilafalkan lidahnya menjulur, ya, seperti digigit. Oke, melet ujung lidahnya, nongol ujung lidahnya, jangan sampai seperti itu. Ya. Oke. Jelas, teman-teman sekalian. Nah, lantas seperti apa huruf ta dilafalkan? Nah, kita ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Makhraj huruf ta berarti artinya adalah tempat keluar dari huruf ta. Di mana? Oke. Nih, tempat keluarnya dari toroful lisan. Ya, lisan artinya lidah. Torof artinya adalah ujung. Berarti toroful lisan artinya adalah ujung lidah atau lidah ujung kita. Diapain, Bang? Waktu uwadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas. Kita perlihatkan dulu ilustrasi gambarnya. Nih, ya, dilafalkan seperti ini. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Kita punya ujung lidah, nih, yang area berwarna ungu. Ya, kita punya gigi seri atas. Nah, bukan ditempelin ke giginya, tapi ke pangkalnya, ke tempat tumbuhnya gigi seri atas atau pangkal gusi-gusinya. Ini huruf ta dilafalkan. Tati tubat. Terbayang? Daripada kebayang-bayang, kita coba bantu teman-teman ya. Perhatikan. Jadi huruf ta dilafalkan ujung lidah kita. Perhatikan di sini, ujung lidah kita ya disentuhkan ke langit-langit. Nih, kita punya dua gigi seri nih. Ada dua gigi seri kita yang ini ya, yang bagian atas. Nah, di bagian dalamnya, nah, ini ada gusi-gusinya, pangkalnya. Nah, ujung lidah kita tadi yang ini disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita di sini. Oke? Jelas? Oke, saya persiapkan surat cinta ya, ilustrasi yang kami buat sendiri buat teman-teman. Huruf ta. Oke, ya. Nanti ada di buku kita, ya. Nih, perhatikan. Huruf ta, siap? Saya izin perlihatkan teman-teman sekalian nih. Ta, Tuh. ti, tu, Oke. At, it, ut, at, Oke, ya, kita contohkan. Ta, ti, tu, at, it, ut, ata, iti, utu. Jelas? Faham? Bisa terbayang atau kebayang-bayang? Nah, bisa teman-teman cerna nggak? Itu yang sedang kita upayakan buat teman-teman. Ya, mohon doanya. Semoga Allah segerakan. Mohon doanya. Semoga Allah mudahkan. Mohon doanya semoga saya sehat. Ya. Oke. Sip. Itu huruf ta. Ya. Jadi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Nah. Jadi jangan sampai lidahnya menjulur. Ya. Sudah kita ketahui bagaimana tadi cara melafalkannya. Huruf ta. Ya, salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf ta, apa namanya? Nama sifatnya adalah hams, ya, sama kayak huruf kaf tadi. Saya izin bahas ulang di sini, ya. Nah, hams itu artinya adalah mengalir nafas. Jadi ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang punya sifat hams, itu artinya dia mengalirkan hembusan angin, udara atau nafas dari mulutnya. Oke? Tapi ada dua huruf yang dia punya sifat hams, kadar nafasnya bukan sampai mengalir. Ya, apa dua huruf tersebut? Huruf ta dan huruf kaf. Nah, ini menarik. Huruf ta dan huruf kaf ini mereka punya sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir. Oke. Sip. Ya, sekarang kita bahas dulu yang basicnya dulu ya. Nih. Huruf-huruf yang punya sifat hams, teman-teman sekalian, ya nih. Contohnya huruf fa. Huruf fa itu punya sifat hams. Tuh. Artinya apa? Mengalir nafas. Ini basicnya. Nih, kita coba lafalkan huruf fa. Alirkan nafasnya. Mengalir nggak? Mengalir ya? Nah, itu maksudnya hams. Basicnya begitu. Atau satu lagi. Misalnya huruf sin. Ya, yang sering kita bahas itu yang ini. Nih, contoh. Misalnya huruf sin. Huruf sin punya sifat hams, mengalir si nafasnya. Praktekan.
gitu ya, mengalir nafasnya. Oke. Nah, tapi kenapa? Untuk huruf ta? Nah, tapi kenapa untuk huruf ta kok dia hanya percikan nafas, si kadar nafasnya? Nah, ya jadi gini. Kita mulai dari yang basic dulu. Kembali lagi ke yang mengalir nafas. Misalnya huruf fa. Nih, kenapa huruf fa dia mengalir nafas? Kalau dia kadar nafasnya mengalir, itu pasti dia disandingkan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Rokhwah itu artinya adalah suara yang mengalir. Jadi kalau teman-teman cek nih, dia kadar hamsnya adalah mengalir nafas, pasti dari segi suara dia mengalir juga rokhwah. Pasti teman-teman sekalian. Cobain aja huruf fa kita alirkan nafasnya. Kan telinga nggak bisa bohong ya. Ngedengerin suara, ada aliran suaranya nggak? Ketika mengalir nafas ada suara yang mengalir nggak? Nah, satu paket dia. Kalau si kadar nafasnya mengalir, pasti si suaranya mengalir. Ya, satu lagi misalnya huruf sin. Nih, ya, huruf sin. Huruf sin ya, itu punya sifat hams, kadarnya mengalir juga nafasnya. Kenapa? Udah pasti dia bersandingan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah, mengalir suara. Buktikan lagi, ya. Buktikan lagi, ya. Dialirkan nafasnya, tapi telinga nggak bisa bohong. Suara juga ngalir kan? Satu paket, ya. Oke. Tapi kenapa untuk huruf ta gitu ya? Tapi kenapa untuk huruf ta? Nih. Kenapa untuk huruf ta dia hanya hamsnya hanya berupa kadarnya nafasnya berupa percikan saja. Kenapa dia tidak mengalir nafas? Kenapa coba? Karena dia disandingkan dengan sifat bukan rokhwah, tapi apa? Syiddah. Syiddah itu kuat. Karena sifatnya kuat, suaranya tertahan. Karena suaranya tertahan, yang asalnya hamsnya itu harusnya nafasnya mengalir, jadi impactnya hanya berupa percikan nafas saja. Contoh, huruf ta dilafalkan, kan dia nggak dilafalkan mengalir nafasnya. Nggak gitu. Karena dia sifatnya syiddah, tertahan suara, maka dia nafasnya cuma percikan saja. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, utu. Jelas? Jelas teman-teman? Itu alasannya. Kenapa kok ada yang percikan nafas, kok ada yang mengalir nafas? Gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi, 1.700 orang berkumpul semua di sini karena Quran. Ya, karena pengen semua dekat sama Quran. Lisannya basah oleh Al-Quran. Bayangkan, 1.700 kalau berkumpul langsung itu seberapa banyak. Ya, maka kalau teman-teman ingin menyebarluaskan lagi ini, konten-konten seperti ini, bukan hanya di live ini, bukan hanya di ruangan ini, sebarluaskan, bergerak bersama, ajak teman-teman yang lain. Ya, biar TikToknya jadi pahala teman-teman. Ya, bahkan jadi pahala jariyah teman-teman ngajakin yang lain. Ya, barakallahu fikum. Ya, insyaallah. Apalagi ini hari Jumat nih. Oh, sedap banget ya beramal solih di hari Jumat itu. Masya Allah ya. Hari yang spesial ya, mengamalkan ya amal-amal yang spesial. Oke, jadi cukup dialirkan nafasnya sedikit atau dipercikan saja nafasnya. Yaqulu ya laitani, yaqulu ya laitani, tani, 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 tani. Gitu. Oke, dipercikan saja nafasnya. Ya. Oke, jelas sampai sini? Sip. Nah, teman-teman yang nanti pengen nungguin buku saya launching ya, yang pengen nungguin setelah buku launching kita persiapkan kelas intensifnya. Kelas intensifnya kita sediakan seminggu 2 kali, setiap harinya ada setoran lewat Wawa ya. Setorannya bukan setoran voice note, setoran video. Nanti dibalas oleh guru-guru kita, mentor-mentornya itu dengan video juga, bukan pakai voice note. Allahu Akbar. Mau seperti itu, jadi kayak belajar langsung setiap hari. Liburnya Sabtu dan Ahad aja. Tapi harus sabar. Kelas intensif baru bisa kita buka kalau buku kita sudah rampung. Ya. Oke, ada kelas free-nya juga tapi nggak seintensif dengan kelas yang berbayar. Ya.
Kelas free-nya seminggu sekali. Dapat rekaman setiap kita live juga di grup. Namanya Komunitas Majelis Bedah Tajwid. Alhamdulillah atas izin Allah sudah ada 14.000 member. Oke? Sip. Kita baca dulu bareng-bareng. Nanti yang mau masuk grup syaratnya sabar tungguin sampai akhir live-nya berakhir. Pas mau live masih lama. Akhir live-nya mungkin nanti sekitar jam 8. Maka harus bersabar. Yuk kita baca bareng-bareng ayat ke-24-nya ya. Teman-teman sebelum kita lanjutkan, maaf. Ya, sebelum kita lanjutkan. Kalau teman-teman senang nggak belajar per huruf per harokat seperti tadi? Senang nggak? Per huruf, per harokat, per hukum tajwid kita bahas. Kita belajar bareng-bareng. Senang nggak? Senang nggak? Oke. Ya. Nanti sebelum kita masuk ke sesi talaki, kan ada sesi talaki juga nih. Kalau saya punya Al-Quran yang semuanya ada pembahasan seperti tadi gimana tuh? Huruf ada, harokat ada, ro tebal, ro tipis, tebal tipis ada, ya. Oke, praktek setiap huruf disediakan. Ya, pendalaman tajwid ayat-ayat asing bahkan disediakan. Hukum-hukum tajwid semuanya ada, ya. Per huruf dibahasnya kayak begini. Per huruf dibahasnya kayak huruf ro nih. Per huruf dibahas bentuk huruf, cara membaca, gitu ya. Oke, kesalahannya apa, tips praktisnya, makhraj huruf, gambar makhraj, sifat-sifatnya. Nanti setiap huruf ada contoh-contohnya buat latihan. Ya, ada hukum tajwid seperti ini tuh. Ya, ada hukum tajwidnya, definisinya, rumusnya, enak dipakai rumus. Ya, gitu. Ada pembahasan per hurufnya tuh. To, ti, tu, ba, to. Itu contoh pola latihannya langsung dipraktekkan dalam ayat. Min, tinin, dibahas hukum tajwidnya, bedah tajwidnya. Ada yang mau? Tu, to, ni, to, na. Latihannya. Lastofa. Tuh. Lastofa. Tuh. Ada yang mau? Ada yang mau? Terjemahan sudah ada, udah ada tema per ayat, terjemah per tema. Tuh, ada footnote-nya juga. Waqaf ibtida udah ada, tuh. Waqaf ibtida sudah ada. Ya, waqaf jeda terus sudah ada keterangan Indonesianya. Ada yang mau? Boleh komen dulu. Yang mau boleh komen dulu sebelum kita baca dulu. Yang mau boleh komen biar kita sambil nanti kita baca, operator kita sediakan kuotanya. Boleh komen mau dulu. Yang order pagi ini boleh komen mau. Kalau gak cuma masuk troli jangan komen mau. Yang mau order pagi ini boleh komen mau. Ya, mau order lagi itu kita spesialnya ada ukuran besar buat orang tua teman-teman, udah kita persiapkan buat ayahanda ibunda, buat oma opa, buat kakek neneknya ya yang pengen ngasih hadiah. Ini ada nih ukuran besarnya spesial tuh segede gaban ya. Oke, yang mau nanti saya sediakan hanya untuk 60 sampai 80 kuota transaksi yang payment. Kita kasih diskon 50.000 Jumat berkah buat teman-teman. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya teman-teman sekalian. Oke, Bang, kenapa kalau jualannya nggak di awal? Nggak, kalau jualan kita cuma 5 menit, itu pun di akhir saja. Ya, buat teman-teman yang mau. Ya, oke. Kalau di awal kita fokus buat belajar. Oke, kita baca bareng-bareng. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Lagi. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Sekali lagi. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Saya contohkan pelafalannya. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Sekali lagi. Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Sadaqallahul azim. Kita mulai talakinya, silakan. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat Bunda? Alhamdulillah sehat Ustaz. Oke, baik ya Bunda. Saya panggil Bunda Novita saja ya. Baik, Bunda Novita sudah siap ya? Ya. Dapat kesempatan untuk talaki surah Al-Fatihah ya? Ya Ustaz, siap. Baik, silakan dibaca pelafalannya dari ta'awudz. Lalu dibaca, maaf belum masuk suara Bunda sebentar ya. Kita kondisikan dulu. Boleh Bunda coba tes lagi suaranya? Ya Ustaz. Oke, sudah masuk ya. Baik.
silakan Bunda dilafalkan dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Tapi kalau sudah baik kita yang sama-sama belajar dari pelafalan Bunda. Teman-teman yang lain yang belum dapat kesempatan talaki, silahkan disimak baik-baik. Kita sama-sama belajar ya. Baik, silakan Bunda Novita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda, to-nya jangan kepanjangan ya. Syaitonir rajim, 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan o, tapi a. Tipis Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, tinggal di huruf ro. Ketika masuk ke huruf ro dia tebal ya, jangan nirro tapi nir. Nah, ketika masuk ke ro itu udah tebal, jangan jangan nir tapi nir. Ketika masuk ke ro udah langsung tebal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. C, bagus, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La-nya 2 harokat, ma-nya 2 harokat di ayun. Kalau misalnya masih belum konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bagus, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke Bunda, jangan rob tapi rob, huruf ba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Robbi bukan robbi, bukan pakai p. Lagi Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bunda, robbi bukan robbi, bukan ROPBI ya, tapi robbi ditekan lagi nya. Kalau dia kurang neken jadinya p nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada suaranya Ustaz. Robbi Bunda. Robbi. 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 Jangan abbi, robbi. Robbi. Nah, Robbi. tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, jadi bukan ab. Terima kasih Ustadz Aziz, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi bukan tapi bukan ab. Ya, lanjut Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi, sekali lagi Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, lanjut. Maliki yaumiddin. Sekali lagi maliat, jangan jangan jadi middin sama kayak tadi robbi, bukan robbi tapi robbi, ini juga sama middin, dal bukan tak. Maliki yaumiddin, middin jangan nah jangan tapi lagi Bunda. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal di ain sukunya dialirkan lagi sedikit dan lebih santai, lebih ringan lagi. Iyyaka na'budu wa na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keren. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sini tipiskan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan tapi mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut. Masya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, bagus, Masya Allah. Tinggal di huruf dotnya waladdo. Dot bertasydidnya alirkan Bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdo. Jadi abnya abdo. Nah, jangan sampai waladdo. Nah, itu kan ada jeda tuh. Jadi kayak saktah. Berhenti sejenak dan berniat melanjutkan bacaan. Nah, jangan saktah ya, jangan berhenti sejenak. Tapi abdo mengalir terus suara huruf dotnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdo. Abdo, abdi, abdu. Nah, itu ngalir terus suara huruf dotnya karena dot punya sifat yang namanya rokhawah. Boleh lagi Bunda diulang? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sip. Tinggal sempurnakan wala, jangan walad. Waladdo, wawunya tipis, lamnya tipis, dotnya tebal. Waladdo, baru tebal huruf dotnya. Waladdo, waladdo, waladdo. Ya, jangan walad, tapi waladdo. Tebalkan huruf dotnya, tapi tanpa mempertebal huruf wawu dan lamnya. Coba lagi Bunda, sekali lagi. Dari mana Ustaz? Dari ghairi boleh. Dari ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi bagus. Terakhir, diulang sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang ini ya Bunda ya. Oke. Yang ini sudah lebih baik dibanding yang sebelumnya. Tinggal dijaga beberapa hal yang tadi saya izin tambahkan, bisa jadi salah satu referensi untuk latihan Bunda di rumah. Oke. Siap Ustaz. Iya Ustaz. Oke, terima kasih. Wa iyyakum bil khair wa jazakumullahu khairan ahsanal jazak Bunda Novita ya. Ya Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz ya. Iya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya siapa lagi? Ya, ada satu orang lagi ya. Dua orang tercepat tadi. Yang pertama ada Bunda itu siapa tadi? Bunda Novita. Sekarang ada Bunda Zeskia Ainul Meita. Assalamualaikum. Ada yang nama akunnya Bunda Zeskia Ainul Meita. Nah, itu kalau pakai tajwid. Ada? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Ini betul dengan Bunda Zeskia? Halo. Halo, betul dengan Bunda Zeskia? Waalaikumsalam. Betul dengan Bunda Zeskia?
Betul Ustaz. Oke, Bunda Zaskia dari mana? Dari Cilengsi. Oke, Bogor ya? Cilengsi Ustaz. Iya, Bogor. Cilengsi itu Bogor bukan? Halo. Halo, Bunda. Iya. Oke, sip. Nah, Bunda dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah full, mau diambil? Diambil Ustaz, nungguin malah. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menanti dan menunggu Ngajak bersabar. nungguin. Baik. Nah, sekarang Bunda dapat kesempatan full dibaca ya. Nanti dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya full dibaca. Nanti kami izin simak. Kalau ada yang kurang sempurna atau ada yang ada yang kurang, kita ingatkan, kita izin bantu ya. Kalau sudah baik, kita yang belajar sama-sama dari pelafalan Bunda, termasuk teman-teman yang di sini menyimak ya. Baik, sudah siap Bunda? Insya Allah. Insya Allah. Baik, silakan Bunda dilafalkan dari ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Diulang lagi Bunda, lebih tenang lagi. Diulang lagi, jangan dulu lanjut sebelum saya persilakan lanjut. Diulang Bunda. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Oke. A'udzu billahi minasya. Huruf shin Bunda, bukan minasa. Tapi minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sekali lagi tebalkan huruf-huruf tebal. Jangan cuma ro, tebalkan, angkat pangkal lidah biar tebalnya berbobot, bukan hanya sekedar mengeluarkan vokal o selewat aja, bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, minasya Bunda, bukan minasa. Coba sya. Sya. Yang itu. Coba ikuti saya. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Coba. Minasy syaithanir rajim. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. H kecilnya alirkan Bunda. Bismillahirrahman, berbisik dia dari tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Him, bukan him. Him, berbisik Bunda. H kecil, bukan H besar. Him. Keluar bisikannya dulu dari tengah tenggorokan. Him. Him. Oke, sekarang sambung dalam ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him, ini hak besar. Ini salah besar Bunda kalau terjadi. Yuk, diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kecil, bukan hak besar. Yuk, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lagi coba ikuti saya Bunda. Ha. 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 Oke, yang itu. Lanjut. Hi. Hi. Bisikan dulu, keluar dulu bisikannya. Hi. Hi. Oke, lagi. Hi. Hu. 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 Oke, sekarang ikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah lebih baik ya. Lanjut lagi. Nanti PR Bunda berarti H kecil ya. Jangan sampai jadi H besar. Lanjut. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ini H kecil juga Bunda. H kecil, bukan H besar. Oke, saya izin tunjuk dulu Bunda, izin bantu perhatikan. Yang harusnya kita lafalkan pada kalimat alhamdu, H itu huruf tipis, itu maaf, itu H kecil. Ya, oke, saya izin perlihatkan ya. Kita coba lihat nih, nih. Ya, H kecil itu Bunda dilafalkan dari tengah tenggorokan. Nih, di sini. Ya, perhatikan. Nih, H kecil di sini. Berbisik. Hi. Hu. Nah, dari situ. Tapi yang tadi Bunda lafalkan itu H besar. Nah, terlalu ke bawah di sini Bunda. Ha. Hi. Hu. Beda kan bunyinya Bunda ya? Yang harus jadi sini ha, hi, Betul, Ustaz. hu. Yang Bunda lafalkan ha, hi, hu. Oke, Bunda ikuti saya lagi. Terlalu ke bawah. Ya, terlalu ke bawah, kurang ke atas. Alhamdulillahi. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum, lagi. Alhamdu. Alhamdunya saja Bunda, nggak perlu ke yang lain dulu. Alhamdu. Alhamdu. Bukan alhamdu. Alhamdu. Coba. Itu H besar. Nggak, kurang naik, itu masih H. Nggak. H, naikin ke atas. H. Alhamdu. Nah, yang itu lagi. Alhamdu. Alhamdu. Ulang. Alhamdu. Alhamdu. H. H. Ha. Jadi dilafalkan dulu biar kerasa betul ada bisikannya. Jangan dulu buru-buru masuk ke vokal A. Bisikan dulu. H. Ha. Nah, yang itu lagi. H. Ha. Nah, yang itu alhamdu. Alhamdu. Dikit lagi. Alhamdu. Alhamdu. Oke, lafalkan lagi full. Bunda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Bagus, sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, bagus. Tinggal di ain nanti dilatih ya, jangan sampai masuk hidung, tapi alamin. Alhamdulillahi rabbil jangan masuk hidung. Ain itu masuk hidung kurang sempurna. Ya. Tapi minimal Bunda udah bagus, gak jadi hamzah, bukan robbil alamin, keren. Tapi masih masuk hidung ainnya. Robbil enggak, tapi robbil alamin. Coba lagi Bunda. Ikuti saya coba Bunda. Coba ikuti saya dulu. Ikuti saya dulu. Ikuti saya dulu. Nah, itu kan nah, masih kayak suara suneo ya. Nah, jangan masuk ke hidung. Oke, gak apa-apa, lafalkan lagi ayat keduanya Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba lagi ayat duanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Oke, nanti dilatih huruf ainnya ya. Lanjut Bunda. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Nah, H kecil lagi nih. Him. Bisikan dulu baru keluar vokalnya. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir. Ingat, saya ingatkan lagi Bunda. Ya, nggak apa-apa, kita ulang-ulang. Ya, yang tadi Bunda lafalkan itu kembali jadi hak besar di sini. Nah, yang Bunda lafalkan di sini tadi. Ha, hi, hu. Nah, harusnya naik sedikit Bunda ke sini, ke pangkal tenggorokan. Ha, Nah, harusnya ha. Maaf. Sebentar, ya, ha kecil. Nih ha kecil. Ha, hi, hu. Tuh, kerasa nggak dia? Ha, hi, hu. Jadi lebih lembut dia. Bisikan. Kalau ha besar tuh ha, dia lebih maskulin gitu ya. Ha, dia lebih ngebas gitu. Ha besar tuh dia karakternya biasa. Ha, hi. Tapi kalau ha kecil itu lebih tipis. Bukan lebih tipis, salah. Lebih lembut. Ha, hi, karena seperti bisikan keluarnya. Lagi Bunda, coba dirasakan. Dirasakan ketika melafalkan tuh, dirasakan, jangan tergesa-gesa. Ha. Oke, lagi. Oke, lanjut. Hi. Hi. Oke. Coba dilafalkan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, nanti ini masih udah bagus tapi masih belum sempurna. Hak kecilnya nanti dilatih lagi Bunda. Ya, lanjut. Baik, Pak. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh lanjut, bagus. Insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Bunda. Ihdinasli itu huruf apa? Huruf shad. Nah, yang Bunda lafalkan tadi belum menjadi huruf shad. Coba Bunda, ya. Jadi itu huruf shad Bunda. Ya, nih. Ihdinas siratal Nah, yang itu lagi Bunda. Lagi. Ihdinasli. siratal mustaqim. Jangan mus, bukan mu. Mus, mu, jangan mus. Bukan mu. Domahnya betul, yang apa disempurnakan. Mu jangan mu, tapi mu. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sekali lagi bagus Bunda, diulang sekali lagi. Boleh, saya pengen izin dengar lagi, diulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, mohon izin sekali lagi Bunda. Ihdinas si. Ihdinas Jangan ihe. Jangan ihe Bunda. Ihdina. Ihdina. Ya. Lanjut. Ya, ihdi lanjut. Ihdinas Jangan ihe Bunda, jangan ihe. Ihdi. Oh. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi shotnya Bunda, yang tadi Bunda shotnya tebal. Sli. Ulang lagi. Masya Allah. Ihdinas Sli. siratal Angkat pangkal lidahnya gimana? Coba ikut saya. Sli. Si. Yang itu. Coba ikuti saya. Sli. Ihdinas sli. Coba. Ihdinas si. Lanjut. Ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Bunda dilafalkan dulu sekali lagi, silahkan. Jangan tabrakan sama saya. Jadi ketika saya contohkan, Bunda jangan contohkan dulu. Nanti tabrakan suaranya. Coba lafalkan lagi, Bunda. Ya. Ihdinas Ulang. siratal Ini kena tilang lagi. Ulang, Bunda. Ihdinas siratal Sli gimana sli? mustaqim. Si. Yang itu. Pelan-pelan. Si.
Ya, si pelan-pelan dilafalkan. Ayatnya pelan-pelan. Lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi bagus Bunda, diulang lagi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Masya Allah. Lanjut. Si sama sod lagi di sana. Siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya. Coba Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Nah, jangan enggak. Bukan enggak, betul. Huruf fathah itu basicnya A. Huruf ghain itu dia terdengarnya tapi tidak seperti condong pada vokal A, tapi condong pada vokal O, tapi bukan sengaja di O kan. Tapi pangkal lidahnya diangkat, bukan ghairi. Berarti kalau bunyi vokalnya masih A, berarti pangkal lidahnya belum diangkat. Lo. Ya Bunda ya. Lo. Ghairi. Lo. Oke, coba Bunda ikuti saya ya. Ikuti saya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Oke lagi. Gha. Oke, keren. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Nah, tinggal di sini di huruf maaf, salah. Di huruf ghain sukun jangan jangan ada pantulan. Ghain nggak punya sifat qalqalah, maka ketika kita lafalkan ghairil maghdubi. Tebal. Jangan ra. Ghairil maghdubi. Sip, sekali lagi tinggal dialirkan lagi suaranya. Ghairil maghdubi. Nah, biasanya orang itu melafalkan ghain sukun itu kesulitan karena dia terlalu kuat. Neken di makhraj itu terlalu kuat. Diringankan saja, dialirkan suara, diringankan, ditekan tapi bukan terlalu kuat. Diringankan saja, ditekan tapi ringan. Ghairil maghdubi. Kalau dia terlalu kuat, ghairil maghdubi. Jadi gitu, susah. Diringankan. Ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi. Oke, lafalkan lagi Bunda ayat ke-7 dari ghairi sampai walad dolinya Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim Alaihim gho, jangan alaihim. Alaihim gho. Jangan alaihim gho, enggak. Lagi Bunda, mim enggak boleh me. Alaihim ghairi, jangan alaihim jangan ada me-nya. Lagi. mantul. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim Alaihim ghairi. Masih. Bunda ikut saya. Alaihim gho. Alaihim gho. Yang itu ya, lagi diulang lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Dikit lagi. Ada gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Coba Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke,
Amin. PR Bunda di huruf mim masih kadang-kadang me. Lalu di huruf ghain sukun masih ada kadang-kadang memantulnya sedikit. Nah, Ya baik. coba Bunda dilafalkan apa namanya? Waladhdolinya saja Bunda. Waladhdho. Coba. Waladhdho. Waladhdho. Coba. Waladhdallin. Sip, sekali lagi. Sekarang dilafalkan lagi dari ghairi sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba Bunda. Ghairil maghdubi Alirkan ghain sukunnya Bunda. Ain suku ghain kok ain sih? Ghainnya ghain sukunnya yang ini Bunda dialirkan. Duduk sebentar ya. Baik, Nih. baik, Ustaz. Nih, ghain suku yang ini jangan lupa dialirkan Bunda. Ghairil maghdubi maghdubi. Coba lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berarti PR Bunda di ghain. Tadi dotnya udah bagus sebenarnya. Ghain sama mim sukun alaihim itu jangan gitu ya. Oke? Baik Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Iya Bunda Sehat-sehat. Zazkia. Amin. Terima kasih. Ya. Amin, sama-sama kita belajar Bunda ya. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.